Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil resumen pada buku yang berjudul Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Tegar. Bab 1 Sejarah Perkembangan Hukum UUPA. Tonggak sejarah hukum agrari Indonesia berbicara masalah hukum agrari atau pertahanan. Tidak terlepas dari zaman kolonial, zaman Hindia, Belanda. Pada zaman ini ada dikenal dengan tanah hak-hak barat, misalnya tanah hak Eigendom, tanah Erfas, tanah Omstal, dan lainnya. Akan tetapi ada pula tanah-tanah yang dikenal dengan hak-hak Indonesia, misalnya tanah ulayat, hak milik, usaha kokolan, bengkok, hak agaris, Eigendom, dan lain-lain. Tanah-tanah tengah hak barat ini diunduk pada peraturan-peraturan hukum agrari barat, seperti mengenai cara perolehan, peralihan, hapusnya pembebanan dengan hak lain, dan kewenangan serta kewajiban yang memilikinya. Sedangkan tanah-tanah tangan Indonesia belum semuanya terdaftar dan tidak semuanya hak kasta tanah di Indonesia mempunyai status sebagai hak asli adat, melainkan berstatus ciptaan pemerintah. Hal ini mengacu pada pasal 51 SI yang menyatakan bahwa tanah-tanah Indonesia tunduk pada hukum agrari adat sepanjang tidak tiadanya ketentuan yang khusus untuk hak-hak tertentu. Sebelum berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960, hukum agrari bersifat dualistis, yaitu yang kesatu yang bersumber kepada hukum adat, yakni berkonsepsi komunikasi religius. Yang kedua bersumber pada hukum bertata barat, yakni bersifat individualis, liberal, dan ada pula berasal dari berbagai bekas pemerintah sabraja yang umumnya berkonsepsi feodal. Selanjutnya, saya Akrimah Hilda akan menyampaikan materi terkait dengan ketentuan pokok hak-hak penguasaan atas tanah. Pengertian agraria itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu agraria dalam arti sempit dan agraria dalam arti luas. Adapun agraria dalam arti sempit itu hanyalah meliputi bumi yang disebut dengan tanah. Dan agraria dalam arti luas itu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini adalah bukan dalam arti fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah dalam arti luas. Selanjutnya kita akan mengenal pengertian dari istilah hukum tanah, hak menguasai negara, dan tanah negara. Yang pertama adalah hukum tanah. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Yang kedua yaitu hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya. Selanjutnya, tanah negara. Dalam pasal 1 angka 3, tanah negara disebutkan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Selanjutnya, kita akan mengenal sumber hukum agraria yang bisa bersumber dari hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Adapun sumber hukum yang tertulis itu meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 33 ayat 3, di mana di dalam pasal 33 ayat 3 ditentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1940-140 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2043. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Yang keempat, peraturan lama tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan atau pasal atau peralihan masih berlaku. Selanjutnya yaitu sumber hukum yang tidak tertulis itu meliputi yang pertama, hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang UU PA. Yang kedua, hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya norma-norma hukum adat, jurisprudensi, dan praktik administrasi agraria. Selanjutnya, saya Ikvina akan membacakan bab 3 hak-hak atas tanah. Yang pertama, konsep hak atas tanah. Dalam hukum agraria nasional terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hak primer dan hak sekunder. Hak primer adalah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh individu atau badan hukum dengan waktu yang lama dan dapat dialihkan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hak sekunder adalah hak atas tanah yang bersifat sementara karena digunakan atau dinikmati dalam waktu tertentu atau terbatas dan dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah adalah kewenangan negara dalam mengatur dan memberikan hak atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU PA dinyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah, yaitu yang pertama hak milik atas tanah. Salah satu hak atas tanah yang penting adalah hak milik. Hak milik merupakan hak primer yang paling utama dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Yang kedua, hapusnya hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah dapat dihapus dalam beberapa situasi. Yang pertama, hak memiliki dapat dicabut jika tanah jatuh kepada negara, baik karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, penyerahan sukarela oleh pemilik, ditelantarkan atau berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. Yang ketiga, hak guna usaha. Selain itu, ada juga hak guna usaha yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang keempat, hak guna bangunan. Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Yang kelima, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Selanjutnya yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah atau rekadaster adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, membuka, dan menyajikan data fisik dan yuridis mengenai tanah. Sejarah dan asal-usul. Kata kadaster berasal dari berbagai bahasa, namun kapitastrum dari bahasa Latin dianggap sebagai asal-usulnya. Pada masa Romawi kuno, kapitastrum digunakan untuk membuat daftar umum sebagai alat pengumpulan pajak. Selanjutnya yaitu unsur dalam pendaftaran tanah. Ada 7. Yang pertama, serangkaian kegiatan, pengumpulan data pengolahan data fisik dan yuridis, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, serta penyimpanan dokumen. Yang kedua, penyelenggaraan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, pelaksanaan terus-menerus dan berkesinambungan. Kegiatan dilakukan secara berkelanjutan dan data diperbarui sesuai perubahan. Yang keempat, pelaksanaan teratur sesuai peraturan perundang-undangannya berlaku. Yang kelima, pendaftaran terhadap berbagai jenis hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain. Yang keenam, pemberian surat tanda bukti hak, menghasilkan sertifikat sebagai bukti resmi. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, beban hak-hak tertentu. Objek pendaftaran tanah dapat dibebani dengan hak lain seperti hak tanggungan. Untuk selanjutnya yaitu asas pendaftaran tanah, yaitu ada 5, yaitu asas sederhana,
mudah dipahami, asas aman, jaminan kepastian hukum, asas terjangkau oleh masyarakat, asas mutakhir, data selalu diperbarui dan lengkap, asas terbuka, data tanah dapat diakses oleh masyarakat. Dan tujuan pendaftaran tanah yang pertama memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, transparansi dan akses informasi, dan mendukung pemerintahan dan transaksi tanah. Bab 5 tentang reforma agraria. Permasalahan yang melatar belakangi reforma agraria yang pertama yaitu latar belakang sejarah, yaitu tuntutan reformasi 1998 dan mandat TAP MPR 9/MPR/2001 dan keputusan MPR nomor 5/2003. Yang kedua yaitu peran penting tanah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Yang ketiga yaitu konflik dan ketimpangan, yaitu kepentingan nasional versus lokal, konsentrasi kepemilikan tanah, dan marginalisasi masyarakat lokal. Yang keempat yaitu tantangan reforma agraria, yaitu ketimpangan penguasaan tanah negara, konflik agraria, dan krisis sosial dan ekologi. Yang kelima yaitu tujuan reforma agraria, yakni pengurangan kemiskinan dan penataan ulang kepemilikan dan penggunaan tanah. Poin selanjutnya yaitu pengertian dan dasar hukum land reform. Yang pertama, definisi land reform berasal dari kata land berarti tanah dan reform berarti perombakan. Makna konseptual bukan hanya perombakan tanah, tetapi juga hubungan manusia dengan tanah. Yang kedua yaitu menurut pendapat ahli, variasi definisi tergantung pada bidang ilmu hukum, politik, sosial, maupun pertanian. Perubahan struktural land reform melibatkan perubahan institusional dalam hubungan manusia dengan tanah. Yang ketiga yaitu land reform versus agrarian reform, yakni menurut pengertian luasnya termasuk penataan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria secara adil. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil seperti petani, buruh tani, dan nelayan. Yang keempat yaitu prinsip dan landasan hukum, yakni hak menguasai tanah oleh negara, yaitu pembatasan luas tanah yang dimiliki individu, dan kepastian hukum, yaitu landasan hukum yang jelas untuk kepemilikan tanah. Yang kelima, reforma agraria, yakni mengatasi masalah agraria, mengatasi ketimpangan, konflik, alih fungsi lahan, dan kemiskinan. Dan keadilan dan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan melalui reformasi struktural agraria. Bab ke-6 ada konflik agraria dan penyelesaiannya. Yang pertama ada pengertian konflik dan sengketa pertanahan. Konflik dan sengketa pertanahan merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Konflik sendiri berasal dari kata Latin configere yang artinya saling memukul. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajiban terkait tanah pada waktu dan keadaan yang sama. Konflik agraria sendiri merupakan konflik yang berkaitan dengan tanah dan melibatkan banyak pihak serta peraturan sehingga konflik ini menjadi kompleks. Sementara itu, sengketa pertanahan terjadi karena adanya perbedaan persepsi pendapat, kepentingan dan nilai di antara dua belah pihak atau lebih mengenai status tanah, penguasaan kepemilikan, atau surat keputusan mengenai kepemilikan tanah. Kasus pertahan dapat diklarifikasikan menjadi konflik penyelesaian dan penting. Yang selanjutnya ada sejarah urusan pertanahan dan hubungan dengan pemerintahan. Sejarah kepemilikan tanah di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk saat Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi penjajah baru. Setelah kemerdekaan, tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai oleh darurat militer dan kemudian diatur dengan UPA 1960. Namun gejolak muncul terkait penataan tanah setelah peristiwa G13 PKI tahun 1965.
Yang terakhir adalah penyelesaian konflik agrari. Kebijakan pertahanan nasional berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 menetapkan bahwa tanah adalah milik bangsa Indonesia dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya tanah di Indonesia dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah seperti perencanaan penggunaan tanah, regulasi hukum terkait tanah, pendaftaran tanah, dan implementasi kebijakan pertanahan. Pada tahun 1960, Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional dibentuk untuk mengatur pertahanan. Setelah reformasi, sistem informasi geografis digunakan untuk mengelola penggunaan tanah dengan fokus pada zona sawah berrekreasi untuk ketahanan pangan nasional. Selain itu, hubungan antar pemerintah pusat dan daerah harus sinergis dalam mengatur urusan pemerintah. Reformasi tahun 1998 mengubah sistem pemerintahan daerah menjadi lebih otonom. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.